Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Usman, NIM D021079 dari kelas Metode Penelitian C. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan usulan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Algoritma Data Encryption Standard alias DES dan Teknik Gray Code pada Protokol Message Queue Telemetry Transport MQTT. Baik, latar belakang dari usulan proposal penelitian ini yakni didasarkan pada MQTT yang merupakan salah satu protokol yang dirancang dengan komunikasi M2M, di mana dengan sumber daya terbatas, jaringan bandwidth rendah, dan dengan menggunakan model publish-subscribe pada MQTT yang memungkinkan publisher untuk mengirimkan data ke subscriber melalui message broker tanpa interaksi langsung. Namun salah satu kendala yang dihadapi dalam MQTT ini adalah tidak dilengkapi dengan mekanisme enkripsi, sehingga rentan terhadap pencurian data dan penyadapan. Oleh karena itu, untuk melindungi pesan yang dikirim ke broker itu, maka diperlukan sebuah algoritma kriptografi. Salah satu contohnya yang akan diterapkan yakni algoritma data encryption standard. DES ini merupakan sebuah algoritma kriptografi simetris di mana hanya menggunakan satu kunci karena beberapa algoritma kriptografi lain yang bersifat asimetris itu menggunakan dua kunci, yakni kunci public dan juga kunci private. Algoritma kriptografi ini menggunakan kunci 56 bit untuk enkripsi dan dekripsi data. Sebenarnya kunci awalnya itu berjumlah 64 bit, namun dilakukan pengurangan bit dengan mengurangi bit parity pada masing-masing blok bitnya. Algoritma ini kurang ideal untuk serangan dengan kekuatan komputasi modern. Oleh karena itu, pada usulan proposal ini diusulkan juga satu teknik pengkodean yang bernama Gray Code, di mana Gray Code ini merupakan suatu kode di mana dua kode berurutan hanya berbeda satu bit yang berpotensi untuk meningkatkan keamanan DES melalui pengacakan dan kompleksitas tambahan. Metode ini membuat pola enkripsi lebih sulit ditebak dibandingkan dengan algoritma DES murni. Baik, adapun rumusan masalah dalam usulan proposal penelitian ini, yakni bagaimana implementasi algoritma DES dan teknik Gray Code pada protokol MQTT. Kemudian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi hasil implementasi algoritma DES dan teknik Gray Code pada protokol MQTT. Adapun manfaat penelitian yang sekiranya akan didapatkan setelah penelitian ini, yakni dapat mempelajari algoritma DES dan Gray Code dalam protokol MQTT, kemudian bagaimana memberikan kontribusi dalam pengembangan solusi enkripsi dan dekripsi yang lebih efisien dan aman untuk perangkat IoT yang menggunakan protokol MQTT. Tinjauan pustaka. Di MQTT itu terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama ada yang disebut dengan publisher. Publisher adalah serangkaian perangkat yang berfungsi untuk mengirimkan data atau mempublish data ke broker. Yang kedua namanya broker. Broker ini merupakan server yang menyimpan data yang dikirimkan oleh publisher. Nantinya ketika pengguna ingin mengakses data tersebut, maka akan berlangganan topik. Pengguna itulah yang bernama subscriber. Pengguna yang berlangganan pada topik tertentu sehingga bisa mendapatkan data yang dipublish oleh publisher. Kemudian kriptografi. Secara umum, proses enkripsi dan dekripsi pada kriptografi itu diawali dengan sebuah plain text seperti data. Data ini kemudian dienkripsi menggunakan kunci enkripsi, kemudian menghasilkan sebuah ciphertext. Ciphertext inilah yang kemudian didekripsi dengan menggunakan key yang sama untuk menghasilkan plain text. Seperti itu. Adapun kalau misalnya di kriptografi asimetris, maka menggunakan kunci private. Oke, baik, pembahasan dari data encryption standard, di mana DES ini merupakan algoritma kriptografi yang telah menjadi standar de facto untuk enkripsi data selama bertahun-tahun. Algoritma ini diperkenalkan oleh NIST, National Institute of Standards and Technology, pada tahun 1977 dan dikembangkan oleh tim IBM dan yang dipimpin oleh Horst Pistell dan dukungan dari NSA, National Security Agency. Kita lihat di samping bahwa plain text tadi itu kita lakukan initial permutation, di mana initial permutation ini merupakan pemberian kode, penyusunan kode menggunakan tabel initial permutation, diacak dengan menggunakan tabel IP itu. Kemudian setelah melewati proses
pengacakan, kemudian masuk ke proses enchippering sebanyak 16 putaran, kemudian bit-bitnya kemudian kita lakukan inverse initial permutation, kemudian menghasilkan sebuah ciphertext. Nah, selanjutnya di sini ada gray code, di mana gray code ini merupakan sistem penomoran binary yang memungkinkan dua nilai berurutan berbeda hanya pada satu bit, di mana ini akan berpotensi untuk mengurangi resiko kesalahan serta gangguan dalam sistem digital. Oke, baik. Dalam usulan proposal penelitian ini saya mencantumkan 10 penelitian terkait yang paling relevan dengan usulan judul saya. Namun di sini saya akan menjelaskan satu penelitian yang paling menjadi dasar dari usulan penelitian ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Akbar, Bahri, dan Nirmala, di mana dengan judul implementasi algoritma RSA untuk proses enkripsi autentikasi publish subscribe pada protokol MQTT menggunakan ESP8266 berbasis IoT. Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan algoritma RSA untuk proses enkripsinya dengan juga menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266. Nah, hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa algoritma kriptografi mampu meningkatkan keamanan pada protokol MQTT. Namun, ada beberapa gap yang diperoleh dari penelitian ini, di mana peneliti menyarankan untuk menggunakan algoritma kriptografi yang lebih ringan seperti algoritma kriptografi simetris yang hanya menggunakan satu kunci. Hal ini kemudian mendasari penelitian yang saya usulkan. Selanjutnya untuk metode penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian eksperimen, di mana penelitian eksperimen merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya dalam situasi yang dikendalikan secara ketat. Nah, adapun tempat dan jadwal penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat dalam rentang waktu antara waktu bulan November hingga bulan Februari 2025. Selanjutnya, instrumen penelitian, di mana di sini ada dua spesifikasi, yakni untuk perangkat lunak kemudian untuk perangkat kerasnya seperti yang ada di layar. Nah, adapun tahapan penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan secara studi literatur dan juga observasi. Kemudian dilakukan perancangan sistem, selanjutnya perancangan program, implementasi, eksperimen dan pengujian, kemudian evaluasi dan validasi hasil, dan yang terakhir itu pembuatan laporan. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari perancangan sistemnya. Pencarian sistem di mana dalam publisher kita menggunakan DHT11 dengan Node MCU ESP8266, di mana data yang terpublish akan terkirim ke MQTT broker, kemudian subscriber akan menerima data ketika berlangganan pada topik yang sama. Adapun perancangan program dimulai dengan pengiriman data asli, di mana data asli ini sebelum dikirimkan akan dilakukan proses pembinaran, kemudian kita gray code-kan sehingga menghasilkan sebuah plain text palsu. Nah, plain text palsu inilah yang kemudian dienkripsi menggunakan algoritma DES menghasilkan sebuah ciphertext. Nah, ciphertext inilah yang kemudian dikirimkan ke broker, sehingga ketika dibobol misalnya, itu hacker itu mendapatkan data yang palsu karena berupa dalam yang dienkripsi itu merupakan plain text palsu. Nah, ketika di publish ke broker, kemudian subscriber meminta data yang kemudian dikirimkan ya secara otomatis, maka di subscriber ini itu nanti akan ada program dekripsi untuk membalikkan tadi sehingga menghasilkan sebuah plain text palsu, kemudian kita binarkan, gray code-kan kembali sehingga menghasilkan sebuah data asli. Itulah yang tampil di monitor subscriber. Nah, adapun perancangan programnya dapat dilihat pada layar, di mana plain text itu akan masuk ke tahap initial permutation, kemudian dari plain text yang berjumlah 64 bit ini kemudian dipecah menjadi dua bagian, yakni R0 dan L0, masing-masing 32 bit. Kemudian dilakukan proses enchippering sebanyak 16 putaran dengan memasukkan key dan sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah ciphertext. Oke, baik. Untuk perancangan pengujian, di sini saya menggunakan black box, di mana ada beberapa test case. Di sini ada 10 test case yang akan rencananya dilaksanakan.
Baik, demikian presentasi usulan proposal penelitian saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.